Informasi lain, pemirsa, demi uang Rp800.000 warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Ya, mirisnya mereka tak tahu apa tujuan dan potensi bahaya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina yang diikuti. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang? Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Ya, para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya
memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pendidikan untuk pelajar berkarakter yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata banyak diminati oleh orang tua. Ya, seorang ibu asal Karawang, Jawa Barat, pemirsa, sengaja datang ke Barak Militer Resimen Armet 1, Sirayuda, Kostrat Purwakarta, tempat pendidikan siswa bermasalah untuk menitipkan anaknya yang nakal. Ya, pemirsa, bersama 2 temannya, Ibu Juju warga Karawang datang ke Barak Militer Resimen Armet 1 Sirayuda, Sadang, Purwakarta. Kedatangannya langsung disambut oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, ia mengutarakan harapan besarnya menitipkan anak kandungnya mengikuti program pendidikan berkarakter ini. Menanggapi keinginan Ibu Juju, Deddy Mulyadi menjelaskan jika program pendidikan berkarakter di Barak Militer Resimen Armet 1 adalah untuk tingkat SLTP. Deddy pun meminta Ibu Juju untuk menunggu karena ia akan mengadakan program pendidikan berkarakter untuk tingkat SLTA dan juga dewasa. Kebetulan saudara ini. Kenapa? Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya saya bisa berubah gitu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Ya, namun bukan hanya anak nakal, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan loh, gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan dari program pendidikan karakter di barak militer gagasan Deddy Mulyadi. Ya, kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya belum, saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya dan solusi apa. Tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin, Pak. Kalau sosial, kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan. Jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya. Kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan. Itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Ya. Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan menerapkan program serupa bagi orang dewasa. Ya, adapun kriteria orang dewasa yang dimaksud adalah warga yang suka tawuran, mabuk-mabukan, bahkan kebal hukum. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Bapaknya sudah tahu belum? Siap. Apa hebatnya? Selamat. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan.